Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan channel Bamir Witles. Kali ini admin akan membahas materi dari kitab Akhlakul Karimah bab yang pertama, akhlak personal bagian kedua. Tema pembahasan, kredibilitas dai. Dakwah merupakan aktivitas yang sangat mulia dengan kebaikan dan keutamaan yang tiada taraf. Tiada perkataan yang lebih baik selain dakwah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Seorang dai yang ideal harus memiliki 4 kredibilitas untuk menunjang proses dakwah yang ia lakukan. 4 kredibilitas tersebut adalah: 1. Misdaqiyah ar-ruhiyah, kredibilitas ruhani. 2. Misdaqiyah al-ilmiyah, kredibilitas keilmuan. 3. Misdaqiyah as-syabiyah, kredibilitas sosial. 4. Misdaqiyah al-akhlakiyah, kredibilitas akhlak. 1. Misdaqiyah ar-ruhiyah, kredibilitas ruhani. Ruhiyah merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan tingkat kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebuah kata yang mewakili seberapa besar tercurahkannya pikiran seorang hamba kepada penciptanya. Ruhiyah adalah bekal terbaik bagi setiap muslim, terutama bagi seseorang yang telah mengazamkan dirinya sebagai seorang dai. Ruhiyah bagi seorang muslim berperan sebagai motivator, penggerak, dan evaluator dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Jika ruhiyah bagus, kemauan dan kesadarannya berputar pada hal yang positif, dan sebaliknya jika ruhiyahnya jelek maka kemauan dan kesadarannya akan berputar pada hal yang negatif. Sebagai seorang dai kita harus senantiasa menjaga ketajaman ruhiyahnya sekaligus meningkatkan ruhiyah kita. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Seorang dai yang mempunyai ruhiyah yang bagus, maka ia akan memancarkan aura kebaikan bagi sekitarnya. Seperti kisah seorang tabi'in masyhur Imam Hasan al-Basri ketika masuk pasar, orang satu pasar menangis melihat beliau dikarenakan ingat kepada akhirat. Hal ini bisa terjadinya karena Imam Hasan al-Basri memiliki ruhiyah yang sungguh luar biasa bagusnya sehingga memancarkan aura kebaikan yang berefek positif terhadap orang lain. Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang diceritakan oleh Imam Zahabi, ketika wafat 1 juta mengitarinya. 6.000 wanita mengantarnya karena daya tarik ruhiyahnya, padahal hukum wanita mengantar jenazah di kalangan ulama masih khilafiyah antara makruh dan haram. Kemudian yang luar biasa, 2.000 orang masuk Islam pada saat Imam Ahmad bin Hambal meninggal. Begitulah orang yang soleh yang ruhiyahnya bagus, meninggalnya saja membawa manfaat apalagi hidupnya. Subhanallah. 2. Misdaqiyah al-ilmiyah, kredibilitas keilmuan. Seorang dai haruslah memiliki kredibilitas dalam keilmuan dan ini merupakan bekal yang sangat utama. Hujah al-balighah, argumen yang kuat dan mendalam, merupakan salah satu parameter dari dai yang memiliki misdaqiyah al-ilmiyah. Seorang dai yang berkewajiban menyampaikan ayat-ayatnya, mengajarkan manusia tentang Islam, menyampaikan manusia tentang halal dan haram haruslah kita faham tentang ilmunya terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah peribahasa Arab mengatakan faqidu asisyai la yutisyaya, yang memiliki arti orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan mampu memberikan apa-apa. Suatu hari seorang wanita menghadap Khalifah Umar bin Khattab dan melapor bahwa ia telah diperkosa. Sebagai bukti, wanita ini membawa dan memperlihatkan selimut yang dalam pengakuan sang wanita adalah air mani laki-laki yang memperkosanya. Khalifah Umar bin Khattab kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menganalisis apakah sang wanita jujur atau tidak.
Ali bin Abi Thalib kemudian menyiram selimut itu dengan air panas dan tidak lama kemudian bercak air mani tersebut menggumpal. Ali bin Abi Thalib lalu berkata bahwa sang wanita telah berbohong karena itu adalah bercak putih telur. Begitulah profil seorang da'iya haruslah memiliki wawasan dan keilmuan yang cukup untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang ada. 3. Misdaqiyah Asy-Syabiyah, kredibilitas sosial. Seorang mukmin tidaklah cukup dengan menjadi sholih atau baik untuk dirinya sendiri saja. Namun, seorang mukmin haruslah menjadi muslih atau mensalihkan orang lain sebagai salah satu bentuk dakwah yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka, lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tak sabar menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Al-Mufrad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Hadis di atas menegaskan peran seorang mukmin untuk senantiasa bergaul dengan masyarakat, sehingga interaksi seorang dai dengan masyarakat dalam kehidupan sosial adalah sebuah keniscayaan. Sebuah kisah masyhur yang seringkali kita dengar mengenai amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuapi seorang tua yang buta beragama Yahudi setiap harinya dengan kelembutan dan kesabaran. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berusaha untuk mengamalkannya sepeninggalan beliau. Serta-merta orang tua tunanetra ini kaget karena merasa sentuhan suapannya berbeda. Abu Bakar pun menjelaskan bahwa yang biasa menyuapinya adalah Rasulullah yang telah tiada. Hingga akhirnya orang tua tersebut masuk Islam karena orang ini tidak menyadari bahwa yang menyuapi dirinya adalah seorang nabi yang selalu dia ejek, dicaci maki, dan dibencinya. Ini merupakan contoh langsung dari Rasulullah kepada kita, agar senantiasa bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu setiap mukmin hendaknya mempunyai kredibilitas sosial untuk menunjang amal sya'bi kita. 4. Misdaqiyah al-akhlaqiyah, kredibilitas akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana beliau bersabda. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dalam riwayat yang lain dengan lafadz untuk memperbaiki akhlak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung mencontohkan kepada kita bagaimana keagungan akhlaknya sehingga diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sesuai firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Begitupun juga sebagai dai saat kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan kepada setiap insan, mengajak mereka mengagungkan asmanya, beribadah kepadanya, dan memperbaiki akhlak manusia, kita terlebih dahulu harus memiliki akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji untuk kita semaikan kepada umat. Seringkali dakwah bilhal, dakwah dengan contoh perbuatan yang terpuji, seringkali lebih efektif untuk mengajak manusia kepada lingkaran kebaikan dibandingkan dengan dakwah bil lisan, dakwah dengan perkataan semata, menimbulkan kesan dan memberikan efek magnetis. Begitu banyak kaum Quraisy yang masuk Islam karena terkesan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Saat seorang dai memiliki 4 kredibilitas ini, maka insya Allah dakwah yang kita lakukan akan efektif dan optimal. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.